merangkai amalia kebajikan sebagai modal untuk perjalanan kehidupan selanjutnya setelah kehidupan di alam dunia yang fana ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya Islam ini dikemas oleh Allah untuk umat manusia agar kiranya umat manusia itu hidup penuh dengan arti, hidup dengan penuh makna, bukan sekedar covernya saja kehidupan ini, akan tetapi betul-betul umat manusia itu memberikan arti dalam ruangan apapun, dalam kesenjangan apapun, dalam peluang apapun, agar kiranya kita umat Islam ini betul-betul bermakna dan berarti. Bukankah tatkala kita memasuki agama Islam ini diwajibkan untuk berikrar membaca dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, bersumpah, berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah. Ini makna vertikal, hubungan vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka hubungan vertikal kita yakni langsung kepada Allah terisi dengan hubungan yang betul-betul hubungan ini harmonis antara kita dengan Al-Khaliq yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam ini memproteksi diri kita agar kiranya kita mempunyai hubungan langsung, hubungan yang sifatnya vertikal kepada Allah sebagai pencipta kita. Maka di dalam kalimat syahadat ini mengisi kekosongan hubungan vertikal itu dengan makna kalimat syahadat yang pertama ini. Lalu kalimat syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah hubungan horizontal terhadap sesama masyarakat atau hubungan sosial. Dengan demikian, tatkala seseorang mengaku sebagai umat muslim, seharusnya dia mampu mengisi ruang hubungan yang sifatnya vertikal ataupun sifatnya horizontal, yakni sesama manusia. Kadangkala kita merasa bangga terhadap nilai ibadah ritual kita yang mungkin fantastis tatkala kita nilai. Misalkan seseorang muslim itu bangga dengan ritualnya, sholatnya luar biasa rajin, berjamaah di masjid tidak pernah putus. Begitupun puasanya rajin, tidak pernah bolong. Ditambah dengan hajinya sampai berkali-kali, bahkan mungkin ditambah dengan ibadah umrohnya hampir tiap 3 bulan satu kali umroh ke tanah suci. Lalu di bandara setelah dari tanah suci itu kita bangga dengan memakai pakaian serba putih, memakai peci putih, memakai baju putih, memakai sorban putih, memakai celana putih, turun dari pesawat
dari tanah suci, mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan bangga, ya Allah, Allah telah meridhoi saya, Allah telah menganugerahi nikmat untuk umroh ke tanah suci, Allah telah meridhoi, merelakan, memuliakan saya dengan ibadah haji dan umroh berkali-kali, sehingga dengan penuh confident kita merasa pantas untuk dinisbatkan, diproklamirkan menjadi manusia yang putih, tercermin dengan pakaiannya serba putih, bangga kita. Tunggu dulu, bisa saja ibadah haji yang dilakukan berkali-kali itu, sholat yang kita laksanakan tidak pernah absen itu, puasa yang kita lakukan dengan rajin tidak pernah bolong itu, bisa saja itu bukan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi melahirkan dan menurunkan kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala bagaimana? Tatkala kita hanya asyik, hanya silau, fantastik terhadap nilai ibadah ritual kita. Ibadah ritual itu walaupun kita bela-belain, tidak akan pernah untuk mengangkat harkat martabat manusia. Ibadah ritual itu tidak bersentuhan dengan umat manusia, dengan kemaslahatan umat manusia. Oleh karenanya, tatkala hanya ibadah ritual saja yang kita laksanakan, tidak pernah dikombinasikan, dikorelasikan, diimbangi dengan ibadah sosial, maka boleh saja tidak mendatangkan keridhaan Allah, justru laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah hal yang demikian Allah telah menegaskan di dalam surat Al-Ma'un, bagaimana Allah menegur kita sebagai seorang manusia, umat muslim, umat mukmin yang hanya berkutat di ibadah ritual saja tanpa mengimbanginya dengan ibadah sosial. Bahwasannya Allah berkata, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, pendusta agama itu adalah orang-orang yang menyiakan anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan pendusta agama itu adalah orang yang tidak pernah empati, tak pernah peduli terhadap penderitaannya orang miskin. Biar sholatnya rajin, biar ibadah hajinya berkali-kali, biar ibadah umrohnya setahun 3 kali, tetapi tatkala tidak mempunyai kepedulian, kepekaan sosial terhadap orang-orang yang menderita, terutama fakir, miskin, anak yatim, oleh Allah didustakan agama kita. Syahadatnya dusta, sholatnya dusta, hajinya dusta, puasanya dusta, dan seluruh nilai ibadah ritualnya di hadapan Allah adalah dusta. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan makna syahadat yang kita ucapkan di awal pembukaan kita tatkala kita memeluk agama Islam ini. Bukankah tadi dijelaskan bahwasannya tatkala kita membaca syahadat itu harusnya mampu mengimbangi antara hubungan vertikal yang berupa ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan sosial, hubungan horizontal yang tersemat di dalam kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan berbentuk ibadah sosial.
di antara kita. Dan ini baik vertikal ataupun horizontal harusnya seimbang, selaras, sama isi dan sama penuhnya. Maka inilah sebetulnya orang Islam yang sebenarnya. Tetapi bagaimana nilai ini tidak terrealisasi terhadap agama kita sekarang ini, di mana kita agama hanya sebatas covering saja, hanya sebatas dekor saja, tidak pernah terrealisasi nilai-nilai dari makna syahadat yang kita ucapkan. Bukankah ibadah kita, bukankah Islam kita hanya sebatas cover, sementara nilai arti diri kita di lingkungan kita, di keluarga kita, di RT RW kita, bahkan kita tidak pernah berarti di hadapan fakir miskin anak yatim, cuek saja. Yang kita pikirkan hanyalah diri kita sendiri, yang kita pikirkan hanyalah anak dan istri saja, sementara orang lain masa bodoh. Yang penting kita pergi pagi ke kantor, setelah itu pulang sore mendapatkan income, setelah itu selesai kehidupan ini. Bukankah seperti ini yang kita laksanakan selama ini? Kalau hanya seperti itu, bagaimana makna syahadatnya yang harusnya kita mengisi kekosongan hubungan baik vertikal ataupun horizontal? Maka sesungguhnya Allah dalam berbagai ayat sangat banyak sekali menegaskan agar kiranya kita bukan sekedar beragama ritual saja, tetapi harusnya imbang antara ritual dan sosial itu. Salah satunya adalah Allah menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah menegaskan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Hubungan antara umat mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah aulia. Kata aulia ini bukan sekedar penolong, tetapi aulia ini adalah hubungan yang transparan, yang betul-betul hubungan mesra, tempat berbagi tahu sama tahu, tempat bercurhat, tempat tali kasih, tempat kasih sayang, tempat saling mencintai, tempat saling mengisi kekosongan, tempat saling menutupi kekurangan, tempat saling butuh membutuhkan. Itulah kata aulia. Alangkah eloknya, alangkah indahnya jika hubungan kita dengan kita yang Allah legalkan, yang oleh Allah katakan dengan hubungan aulia ini terrealisasi di antara kita. Niscaya umat muslim ini akan mengenyam suatu kemaslahatan kehidupan, akan mengenyam suatu kemaslahatan ekonomi, karena saling mengisi, saling menutupi, saling tepo seliro, tak saling merasakan penderitaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah sebetulnya hubungan aulia. Tidak ada egoisme di dalam hubungan aulia ini. Maka sebagai contoh misalnya, tatkala seorang diangkat oleh Allah menjadi owner dalam suatu perusahaan, diangkat sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan, maka sudah sewajarnya dia hubungan aulianya digunakan untuk mencari karyawan-karyawan yang seperti dia, yang seagama. Inilah harusnya mendapatkan skala prioritas, karena dia dengan orang karyawan
karyawannya dengan yang nganggur diikat oleh tali aulia. Tetapi sering sekali terjadi tatkala kita menjadi owner, tatkala kita menjadi pemimpin dari sebuah perusahaan, tatkala tes kualitas karyawan, tentu yang dicari, yang diskala prioritaskan adalah yang pintar, yang tes matematikanya hasilnya tinggi, walaupun agamanya apapun ternyata hanya mencari yang pintar. Ini tidak salah, tetapi seharusnya seorang muslim dan seyogyanya sewajarnya adalah karena dia diikat oleh tali aulia, maka yang menjadi skala prioritas adalah saudaranya sendiri, bukan orang lain. Kenapa demikian? Karena tatkala saudaranya itu dibiarkan nganggur, lalu ekonominya tidak maju, sementara dia mempunyai kebutuhan untuk kehidupan anak dan istrinya, sementara kita mampu untuk membantu dan menolongnya dengan memberikan pekerjaan kepadanya, tetapi kita tidak lakukan itu semua, maka saudara kita akan tetap nganggur selamanya. Kalau sudah nganggur, didorong oleh kebutuhan ekonominya, kalau seandainya dia nanti maling, merampok, ngebegal, membunuh dan seterusnya, bukankah agama kita juga ikut tersematkan nodanya, ikut jelek agama kita? Maka sudah seharusnya kita memprioritaskan adalah orang yang betul-betul bersaudara, yang dikatakan oleh Allah sebagai aulia. Contoh, sekarang ini dengan berkuasanya Mas Ahok, yang notabene Mas Ahok ini adalah bukan dari agama kita, akan tetapi bagaimana yang diperbuat oleh Pak Ahok yang betul-betul cerdas, yang betul-betul menjalankan sebuah kebijakannya sesuai konstitusinya, lalu ia berpihak terhadap orang yang memang membutuhkan, yaitu orang-orang lemah dan seterusnya. Apa yang terjadi? Justru agamanya, ratingnya pun ikut naik karena kinerja pemeluknya bagus. Sebaiknya kinerja orang-orang Islam yang membikin rapat-rapat siluman, yang memutuskan tanda tangan siluman, budget siluman, apa yang terjadi ini justru agamanya ikut dijustifikasi sebagai agama siluman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan inilah konsekuensi yang nyata, karena tatkala seseorang dari agama apapun melakukan hal ketegasan, keberpihakan yang baik yang bisa kita lihat, pasti agamanya ikut baik juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya dengan berkuasanya Pak Ahok ini adalah tamparan yang sangat keras terhadap umat muslim, di mana umat muslim ini diberikan oleh Allah, diangkat oleh Allah dari generasi ke generasi untuk memimpin Jakarta ini. Tetapi dari kemarin-kemarin itu, apa kinerja yang mampu kita lihat untuk memperbaiki cover agama Islamnya? Justru yang dilakukannya oleh orang-orang muslim ini tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan inilah yang saya sebutkan tadi dari awal, bahwa kebanyakan kita
hanya kafirnya saja, agama hanya sholat saja, agama hanya haji saja, agama hanya puasa saja, sementara kinerjanya tatkala diangkat menjadi pemimpin sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang Islam. Bukankah Islam ini menganjurkan kejujuran? Bukankah Islam ini menganjurkan bagaimana etos kerjanya baik lillahi karena Allah Ta'ala? Bukankah Islam ini sangat mengharamkan untuk praktek-praktek siluman? Bukankah Islam ini sangat mencerca, mencemooh, menghina, bahkan siap menghukum perampok-perampoknya? Tetapi bagaimana kenyataannya sekarang? Justru perampok-perampok ini terdiri dari Pak Haji, terdiri dari sarjana-sarjana Islam. Tatkala diangkat menjadi anggota legislator, tatkala diangkat menjadi lurah, camat, bahkan gubernur, justru lebih sadis dari orang-orang yang tidak mempunyai undang-undang Islam. Inilah kenyataannya. Akhirnya agama Islam ini sangat menakutkan. Akhirnya agama Islam ini sangat menjijikkan. Akhirnya agama Islam ini sangat menjemukan, dikarenakan penampakan, dikarenakan persembahan. Agama Islam ini hanya sebatas ritual saja, tidak pernah untuk menyentuh kepada hal-hal yang esensi, yang urgen, yang memaslahatkan, yang kemaslahatnya sangat dirasakan oleh orang-orang umum. Sebaliknya juga di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, di komplek-komplek kita, di kantor-kantor kita, sang orang Islam itu yang dikatakan intelektual Islam itu justru berdebat kusir tak henti-hentinya, justru berdebat kusir, perdebatan yang tidak ada esensinya, mencabik-cabik kecintaan umat muslim dan menghancur luluh lantakan persatuan umat muslim dengan perdebatan yang sifatnya sangat sepele, yang item perdebatannya sama sekali tidak ada esensinya untuk kemaslahatan umat. Sebut saja item-item perdebatannya hanya masalah kunut, hanya masalah tahlilan, hanya masalah berjanji, hanya masalah yasinan malam kemisan, hanya masalah ratibul adab, hanya masalah akikahan, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah ini yang diperdebatkan? Walaupun ini diperdebatkan sampai berdarah-darah, ada esensinya enggak? Ada kemaslahatannya enggak terhadap umat yang memang membutuhkan kemaslahatan? Ini yang terjadi di antara kita. Alangkah mengerikan dan alangkah hinanya, alangkah tidak bermaknanya kita di dalam umat Islam ini. Justru hanya yang sifatnya sepele ini yang kita perdebatkan dengan argumentasi, katanya kita mencari yang benar. Hanya argumentasi menjustifikasi, katanya kita menuju yang benar. Padahal ini adalah disiplin dari segi fikhiyah saja. Ilmu fikih tidak keseluruhan ilmu fikih, hanya salah satu kamar, salah satu sudut fikih saja. Tentunya tatkala berbicara tentang fikih, karena ini adalah rakyun, pendapat, interpretasi, tentunya individu yang satu akan mempunyai pandangan yang berbeda dengan individu yang lain. Lalu mengapa kita tidak membahas hal-hal yang urgen? Yang dilakukan oleh Pak Ahok itu hal-hal yang urgen, yang seharusnya umat muslim ada di depan untuk membahasnya dan mengeksekusinya.
agar kiranya umat Islam ini maslahat. Tetapi umat muslim justru lari ke pinggiran, di pojokan, bersembunyi di sana dan membahas hal-hal yang tidak urgen di sana. Dan di sana mereka berantem berkelahi, saling menuduh, saling memproklamirkan, saling menjustifikasi, bahkan saling membunuh sekalipun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah Islam yang kita anut sekarang ini, di mana sudah kehilangan esensinya. Yang kita bahas hal-hal yang remeh-temeh saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal Al-Quran tidak pernah membahas tentang yang demikian, tetapi Al-Quran membahas hal-hal yang sangat esensial, di mana seperti ayat 71 tadi Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, bahwasanya hubungan umat mukmin dan satu dengan yang lainnya adalah aulia. Di dalam surat Al-Maidah awal-awal juga Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kalian harus tolong-menolong dalam perbuatan takwa. Begitupun dalam surat An-Nisa Allah berkata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalian harus bersatu padu dalam menjalankan agama Allah ini, jangan berpecah belah. Pun pula hadis baginda Nabi mengatakan la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan seorang mukmin itu mukmin yang sejati sehingga seorang mukmin itu mampu mencintai saudaranya sama dengan mencintai diri sendiri. Di dalam hadis yang lain masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaduhim kamasalil jasadil wahid, bahwasanya hubungan umat muslim dengan muslim yang satunya itu bagaikan tubuh yang satu, di dalam kecintaannya, di dalam kelembutannya, di dalam tali kasihnya bagaikan hubungan yang satu. Idashtaka minhu adwun, apabila salah satu anggota tubuhnya merasakan luka, kena pisau atau kena apapun, maka seluruh tubuh itu merasakan panas dan demam. Seharusnya ini yang terrealisasi di antara kita, bahwa kita dengan kita tidak ada perbedaan, bahwa kita dengan kita adalah tubuh yang satu. Jika salah satu di antara kita miskin, seharusnya kita juga merasakan penderitaan akibat kemiskinan itu. Oleh karenanya, tatkala tubuh yang satu, sudah seharusnya kita mengobati sakit itu, sudah seharusnya kita mengangkat yang miskin itu, agar kiranya tidak terjadi lagi penderitaan di dalam tubuh yang satu. Seharusnya ini yang kita realisasikan, bukan malah mengkotak-kotakan umat, bukan malah mengadakan perdebatan kusir yang tiada arti, bukan malah untuk menggarong yang menghilangkan hak-hak umat yang lainnya. Seharusnya ini yang kita realisasikan, dan ini adalah artikulasi dari makna syahadat kita yang awal-awal semenjak pertama kita menginjakkan kaki kita di dalam Islam ini. Kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah makna vertikal dan horizontal yang harusnya kita realisasikan saat sekarang ini, mumpung Allah masih memberikan kesempatan di hidupan dunia yang fana ini. Bukan nanti, bukan tunggu dulu, bukan nanti saja, tetapi saatnya sekarang ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya untuk merealisasikan agama Islam ini tidak membutuhkan argumentasi yang muluk-muluk,
tidak memerlukan referensi yang terlalu banyak, dan juga tidak membutuhkan literatur kesarjanaan, titelitas kesarjanaan yang tinggi-tinggi. Tetapi dengan apa rukun Islam yang telah Allah rangkai, yang menjadi bingkai dari keislaman kita, itu saja realisasikan. Lalu diinsafi, jujur sejujur-jujurnya, jujur pada diri sendiri dan juga jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ini saja mampu mengangkat kehidupan umat manusia, terutama kehidupan karakteristik umat muslim itu menjadi karakter yang betul-betul elok, yang cantik, yang mempesona, yang memberikan makna, yang memberikan arti kepada siapapun. Untuk apa kesarjanaan tinggi-tinggi jika pada kenyataannya untuk ngibulin orang? Untuk apa sekolah S1, S2, S3 jika pada kenyataannya untuk menjadi maling? Untuk apa jabatan yang tinggi-tinggi jika semuanya itu tidak membuatkan maslahat? Karena sesungguhnya dunia ini adalah keadilan, bentuk dari karya Allah yang sangat adil sekali. Maka tak kala ada aktor yang tidak adil, pasti dan pasti dia akan ditinggalkan. Betapapun pendidikannya tinggi dan betapapun covering Islamnya sangat lengkap dalam dirinya, tetapi tak kala dia tidak adil, tidak sesuai dengan wujud alam semesta ini yang memang merupakan manifestasi dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan ditinggalkan oleh umat, oleh kita, dan oleh alam semesta ini juga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya saatnya bahwasannya jiwa kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu undang-undang Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya walaupun kita tidak menguasai bahasa Arab, tidak menguasai referensi kitab kuning, tetapi sebetulnya tak kala kita jujur pada diri sendiri, hati nurani ini mempunyai kebajikan, mempunyai feeling, dan mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Itu awalnya sudah cukup untuk menuntun kita menjadi manusia yang baik. Akan tetapi dorongan dari dan keinginan yang didorong oleh hawa nafsu, hidup ingin serba uang, ingin dikatakan uang, ingin ditokohkan, yang semuanya ini adalah hawa nafsu. Ini yang akan menggerogoti dari nilai-nilai hati nurani yang murni itu. Dan dari sini kita akan menjadi aktor yang sangat buruk sekali. Tak kala menjadi aktor yang buruk, berarti siap-siap dicampakkan, dicemoohkan, dikucilkan di dunia ini. Terlebih lagi di akhirat nanti Allah akan menyediakan adab, balasan, siksa yang sangat mengerikan. Maka saatnya sekarang meluruskan niat. Sudahlah kita tidak usah mencari-cari dan menjadi siapapun. Cukup menjadi diri sendiri yang jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada Allah serta jujur terhadap alam semesta ini. Niscaya itu cukup untuk menghantarkan kita menjadi orang yang berarti dan bermakna. Biarkan satu kampung tidak tahu tentang arti kita, tetapi paling tidak anak dan istri kita akan merasakan arti dari kehidupan kita di tengah-tengah mereka. Buat apa punya uang banyak tetapi hasil korupsi? Buat apa menjabat jabatan yang tinggi tetapi hasil manipulasi? Semuanya akan berakhir di hadapan Allah dan akan disidang. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika semuanya
itu baik, maka akan baik pula pahala ganjaran yang kita terima. Tetapi jika jelek, jelek pula yang akan kita terima. Maka kita adalah manusia yang merdeka, akan menjadi bahagia atau tidak terserah kita, akan mendapatkan apresiasi atau mendapatkan kutukan juga terserah kita. Kita mempunyai hati nurani, kita mempunyai alam pikiran, kita mempunyai kepekaan, itu semua sudah cukup untuk memproteksi diri kita menjadi yang baik. Buat apa referensi kalau untuk bangga-banggaan dan memproklamirkan diri sebagai paling benar yang lain salah? Itu adalah Fir'aun, itu adalah iblis-iblis di zaman modern. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesimpulannya adalah mari kita belajar untuk mencintai saudara kita, apapun alma mater organisasinya, tatkala benderanya la ilaha illallah, Tuhannya adalah Allah, itu adalah saudara kita yang sebenarnya, yang seharusnya hubungan kita dengan dia bagaikan tubuh yang satu. Jika kaki sakit, tangan pun ikut sakit, maka harusnya segera mengobati rasa sakit itu. Subhanallah.